Kids. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Selamat datang kembali di acara Impact Kids. Sebelum kita melakukan semua kegiatan kita sepanjang hari ini, kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Sepanjang malam kami sudah beristirahat sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru yang asalnya dari Tuhan. Sebelum kami melakukan semua kegiatan kami sepanjang hari ini, Tuhan yang tolong kami mau merenungkan firman Tuhan, kami mau belajar dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita masih belajar dari kitab Amsal. Hari ini kita mau belajar dari Amsal pasal 14 ayat 21. Yuk semuanya buka Alkitabnya. Amsal pasal 14 ayat 21. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Sekali lagi yuk, kita baca Amsal 14 ayat 21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Saat ini Kakak Merlin mau ngajak adik-adik untuk melihat terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini. Di dalam bahasa Indonesia masa kini, Amsal 14 ayat 21 itu dikatakan, siapa menghina orang lain berbuat dosa, siapa baik hati kepada orang miskin akan bahagia. Wow, sungguh ayat yang sangat mengingatkan kita untuk kita mau saling mengasihi. Nah, tema kita hari ini adalah aku mau mengasihi kamu. Nah, siapa yang mau kita kasihi adik-adik? Di sini dikatakan bahwa kita mau mengasihi orang yang menderita. Kalau bahasa lainnya, di terjemahan lainnya kepada orang miskin katanya ya. Jadi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Adik-adik masih ingat nggak di dalam perjanjian baru Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Nah, di situ cerita dari Tuhan Yesus ya, waktu itu Tuhan Yesus cerita tentang orang kaya dan satu orang miskin. Siapa yang namanya? Ada yang bisa tebak? Namanya adalah Lazarus. Wow. Nah, ini bukan Lazarus yang dibangkitkan ketika dia mati ya. Ini ceritanya bukan tentang Lazarus yang saudaranya Marta dan Maria itu, tetapi ini adalah cerita yang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, di situ diceritakan bahwa ada seorang kaya yang selalu berpakaian bagus, ya katanya berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari selalu berpesta. Wow, setiap hari tuh karena kaya, jadi pakaiannya bagus, selalu ngundang teman-temannya untuk berpesta, makan-makan. Wah, pokoknya hidup dalam kemewahan. Tetapi di situ juga ada seorang yang bernama Lazarus. Dia ini adalah orang yang miskin. Katanya dia adalah seorang pengemis. Nah, pengemis itu gimana sih? Pengemis itu adalah orang yang minta-minta ya. Minta-minta. Nah, terus Lazarus juga ini badannya itu penuh dengan borok. Wah, kalau borok tuh kayak apa ya, penyakit yang mungkin kayak yang ada nanah-nanahnya gitu kali ya. Nah jadi di badannya Lazarus itu ada penyakitnya ya, penuh dengan borok. Terus
Lazarus ini berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu. Jadi Lazarus ini mengemisnya di rumah orang kaya itu. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa kalau dia lapar, nah, jadi kalau Lazarus ini lapar, dia makan dari sisa-sisa makanan yang ada di rumah orang kaya itu. Nah, kemudian bahkan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Iu. Jadi anjing-anjing tuh datang jilatin badannya Lazarus. Aduh, ngeri banget gak sih adik-adik? Nah, jadi kemudian, selanjutnya di cerita ini dikatakan bahwa kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Nah, cerita selanjutnya ini ketika Lazarus sama orang kaya itu sudah mati. Orang kaya dan Lazarus mati. Kemudian tapi tempatnya itu berbeda adik-adik. Di sini dikatakan bahwa orang kaya itu menderita sengsara di alam maut. Nah, sedangkan Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Artinya Lazarus itu tinggalnya di surga, ya, tinggalnya di surga. Sedangkan orang kaya ini tinggalnya di neraka. Nah, selanjutnya diceritakan terjadilah percakapan. Terjadilah percakapan ketika Lazarus dan orang kaya ini sudah meninggal. Orang kaya ini berseru kepada Abraham. Nah, orang kaya ini teriak-teriak nih kepada Abraham. "Bapak Abraham, tolong aku," katanya. Orang kaya ini kan tinggalnya udah di neraka ya, sedangkan Lazarus itu tinggalnya di surga bersama dengan Abraham. Nah, orang kaya ini bilang ke Abraham, "Abraham, tolong aku, suruh Lazarus supaya," nih katanya, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air karena lidahku ini udah kering, aku sudah haus sekali," katanya. Nah, sebab itu aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Wow, kita aja kalau kena api itu sakit ya, cuma kena sedikit aja sakit. Gimana kalau kita seluruh badan kita ini tinggal di dalam api? Wah, api yang gak bisa padam. Nah, jadi betapa menderitanya orang kaya itu. Kemudian Abraham bilang, "Ingatlah orang kaya bahwa waktu kamu hidup di dunia, kamu itu sudah menerima segala yang baik. Kamu tuh hidup enak, hidup mewah, pakaian kamu bagus, makanan kamu enak-enak, pokoknya setiap hari kamu bahagia. Nah, sedangkan Lazarus itu hidupnya menderita. Sekarang Lazarus itu senang ya. Ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kita itu ada jarak dari tempat Lazarus ke tempat kamu itu nggak bisa lewat, nggak bisa." Nah, kemudian orang kaya ini bilang lagi, "Oke deh Bapak Abraham, kalau gitu suruh aja Lazarus turun ke dunia karena di sana masih ada saudara aku, masih ada beberapa saudara aku. Dikatakan dia masih punya berapa nih saudaranya? Masih ada 5 orang saudara orang kaya itu. Supaya supaya Lazarus ini ingetin kepada saudara-saudara aku itu supaya tidak melakukan apa yang aku lakukan ketika aku di dunia, ketika aku masih hidup di dunia." Terus Abraham bilang apa? "Loh, bukannya di dunia itu kan ada Alkitab ya? Kalau di sini disebutkan bahwa di situ ada kesaksian Musa dan para nabi. Nah, mereka bisa mendengarkan kesaksian." Artinya adik-adik bahwa kan di dunia itu ada khotbah dari pendeta, ada Alkitab yang bisa dibaca. Nah, pasti kalau mereka dengarkan, mereka baca, pasti tidak akan melakukan seperti yang kamu lakukan orang kaya. Nah, itu kata Abraham kepada orang kaya itu. Nah, kata Abraham lagi kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak
tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Artinya bahwa Abraham bilang, walaupun udah dikasih tahu, udah dengerin banyak khotbah, tapi kalau dia mah nggak mau denger-dengeran ya sama aja, percuma. Nah, jadi hari ini adik-adik kita belajar bahwa kalau hidup kita di dunia itu selalu berbuatnya dosa setiap hari, wah pasti kita nanti di surga bagaimana? Kita bisa masuk surga nggak? Belum tentu adik-adik. Nah, oleh sebab itu mulai hari ini kita diingatkan dari Amsal pasal 14 ayat 21 ini bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Ya, apapun keadaannya, tidak boleh pilih-pilih teman, tidak boleh karena kamu kan kamu orangnya jelek, oh aku nggak mau berteman sama kamu, atau kamu suka nakal, aku nggak mau temenan sama kamu. Nah, adik-adik, kalau kita melihat teman kita yang nakal atau berbuat sesuatu yang salah, yuk kita ingetin supaya dia juga bisa berubah dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah, adik-adik hari ini belajar bahwa kita harus berbuat baik kepada semua orang. Jangan sampai kita seperti orang kaya tuh yang tidak mengasihani Lazarus, tidak berbelas kasihan kepada Lazarus, kepada orang miskin, sampai-sampai di akhir hidupnya dia masuk neraka. Nah, adik-adik, jadi mulai hari ini, sepanjang hari ini kita mau berbuat baik, berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Oke adik-adik? Oke, nah adik-adik, sebelum kita selesai Impact Kids kita hari ini, Kakak Merlin mau kasih kuis nih. Tulis di kolom komentar ya, nanti Kakak Merlin lihat nih siapa yang pertama kali menuliskan. Soalnya adalah apakah dengerin. Apakah arti nama dari Lazarus? Cara menuliskannya adalah tulis nama kamu dulu ya. Nama kamu, abis itu kasih garis mendatar, terus kasih Lazarus, artinya adalah titik-titik. Nah, oke adik-adik, kuisnya adalah apakah arti nama dari Lazarus? Oke adik-adik, ditunggu ya. Yuk mari kita berbuat baik sepanjang hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu berbuat baik kepada semua orang. Kami tidak mau memilih-milih teman, tidak mau membeda-bedakan orang lain, tetapi kami mau mengasihi siapapun juga karena kami mau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan melindungi kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sekian adik-adik Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah! Impact Kids.